Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah membiarkan sesat orang-orang yang zalim, dan Allah bertindak berbuat apa yang Dia kehendaki. Masyarul muslimin ikhwat iman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwat iman sedang Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih diberi karunia dan nikmat yang tiada terhingga berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju Baitullah, rumah Allah, di mana kaum muslimin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku bakal masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Jadi ada yang ngaku umat Muhammad, aneh nih, dia tidak mau masuk surga, padahal orang kafir saja berharap semuanya pengen masuk yang namanya nirwana, yang masuk surga pengen masuk surga. Salah besar kalau ada orang yang identitasnya muslim mukmin namun dia tidak punya cita-cita atau tidak mau masuk surga. Aneh bin ajaib. Qalu, para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang tidak mau masuk surga itu Rasulullah? Rupanya sahabat ini aneh, merasa heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mematuhi, yang taat kepadaku, berarti dia telah kesangkapling di surga. Barang siapa yang mendurhakai aku, berarti dia memang tidak mau masuk surga. Jadi orang yang tidak menghidupkan imannya dengan amal soleh, sebenarnya dia itu tidak mau masuk surga. Kalau orang yang mau masuk surga, ketika ada seruan untuk datang, Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terlebih-lebih di hari Jumat ini, maka kaum muslimin tidak keberatan untuk memenuhi panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin ikhwat iman sedang Jumat rahimakumullah, wajib kita meyakini apa saja yang masuk kepada perkara yang gaib,
Perkara yang gaib itu adalah alam barzakh, alam kubur. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang situasi, kondisi apa yang akan ditemui, yang akan dirasakan oleh ahlul kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ibrahim ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah membiarkan sesat orang-orang yang zalim, dan Allah bertindak berbuat apa yang Dia kehendaki. Masyarul muslimin ikhwat iman sidang Jumat rahimakumullah. Setelah manusia dicabut nyawanya, ternyata yang namanya nyawa ini, roh ini, sumber kehidupan dan pusat pengertian dan juga kesadaran yang akan terus hidup. Jenazah, jasad, badan kita akan hancur, dilumat jadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan, kata Allah, dan ke tanah kami kembalikan, dan dari tanah pula kelak kamu akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali seperti sedia kala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang pernah kita lakukan. Ada amal baik, ada amal buruk. Sekecil apapun amal kita, ada perhitungannya di sisi Allah. Jangankan perbuatan anggota badan kita, panca indera kita, hati sekalipun. Pekerjaan hati apa itu? Pekerjaan hati itu niat diantaranya. Atau misalnya berdoa gitu. Atau bisa jadi niat buruk. Tetapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, niat buruk tidak dicatat. Kalau niat baik sebelum dilakukan sudah dicatat. Apabila dikerjakan, maka Allah akan membayarnya dengan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, atau man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Adapun kejahatan, keburukan, dosa, 1 berbanding 1. Jadi kalau dosa itu 50-50. Kalau kebaikan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Allah melipat gandakan pahalanya. Itulah hebatnya ajaran Islam. Masyarul muslimin, ikhwat iman, sidang Jumat rahimakumullah. Setelah nyawa dicabut, roh dicabut, orang itu disebut mayit namanya. Mayit itu artinya orang yang sudah berpisah roh dengan jasadnya. Kemudian masuk ke dalam kubur, dibawa orang ke kuburan. Di dalam kubur itu ada yang namanya gobdatul qabri, himpitan kubur. Tidak ada seorang pun manusia yang masuk ke alam barzakh atau alam kubur kecuali dia akan dihimpit oleh bumi. Baik laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, sampai kepada bayi sekalipun. Masyarul muslimin, ikhwat iman, sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi himpitan ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan yang semisalnya, mereka akan dihimpit oleh bumi. Ketika masuk ke liang lahat itu, dia remuk tulang-tulangnya sehingga dia menjerit berteriak. Semua makhluk, kata Nabi, mendengar kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak diperkenankan untuk mendengar jeritan siksa kubur, himpitan kubur.
Masyarul muslimin, ikhwat iman sedang Jumat rahimakumullah. Adapun terhadap orang-orang mukmin, maka kata Nabi dihimpit oleh kubur itu seperti ibu memeluk bayinya. Seperti seorang ibu memeluk bayinya. Dihimpit juga. Tetapi lain. Kalau yang tadi himpitannya bumi dengan murkanya, dengan marahnya, ya, sampai meretakkan tulang-tulang atau meremukkan tulang-tulang. Adapun orang-orang mukmin, dia dipeluk ya oleh bumi itu seperti seorang ibu memeluk bayinya. Begitu kata Nabi. Setelah itu apalagi yang akan ditemukan, ya, yang akan dirasakan? Ada yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya ujian. Jadi diuji. Setiap orang akan diuji, ya, di kuburnya. Apabila lulus ujian itu, maka lulus juga perjalanan nanti sampai ke akhirat. Jangan lupa, kubur itu merupakan pintu gerbang akhirat. Kata Nabi, al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Kubur merupakan pintu gerbang atau awal daripada masuknya akhirat. Yang namanya akhirat nanti setelah hari kiamat, ya, kiamat kubro, baru itu namanya akhirat. Tapi orang meninggal, kiamat juga baginya, tapi disebut kiamat subro. Masuk dia ke alam barzah, ke alam kubur, maka akan diuji oleh dua malaikat. Setelah yang menguburkan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk mendoakannya. Wahai sahabat-sahabatku, doakan saudaramu ini, karena dia sekarang sedang ditanya. Oleh siapa? Munkar Nakir. Ada riwayat lain, setelah orang-orang yang menguburkan itu dapat 7 langkah meninggalkan pekarangan atau meninggalkan kuburnya, baru 2 orang malaikat datang yang namanya Munkar wa Nakir. Secara garis besar hanya 3 ujian itu atau soal, ya. Pertanyaan Munkar wa Nakir cuma 3 saja. Yang pokok, 1, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang-orang mukmin akan menjawab Allahu Rabbi atau Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, ma dinuka, pertanyaan kedua, apa agamamu? Dia jawab agama Islam, dinil Islam. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Dalam riwayat lain, man hadzal rajul, ya, bu'itsafik, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia jawab, itu adalah nabiku, rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam riwayat-riwayat lain tidak hanya 3 pertanyaan tapi banyak. Siapa, mana kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu. Tapi yang pokok 3 ini yang akan ditanyakan, yang pokok atau yang secara garis besar. Apabila bisa 3 soal, 3 pertanyaan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, shadaqa abdi, telah benar hambaku, telah benar hambaku, maka hamparkanlah, ya, permadani dari surga. Subhanallah, jamaah sekalian, kuburan itu hampir semuanya kita pernah melihat. Setelah digali, kemudian ada lagi lubang yang disebut lahat namanya, khusus untuk mayit. Kemudian ditutup dengan papan atau bambu. Begitu sempitnya kubur itu, ya. Tetapi bagi orang-orang mukmin, kata Nabi, akan diluaskan kuburnya itu seluas 70 kali 70 hasta.
Satu hasta itu setengah meter. Jadi kalau dibagi dua berarti 35. Ya. 70 dibagi dua. 35 meter kali 35 meter. Ya cukup luas itu. Sekitar 1200 berapa. Jamaah sekalian yang saya muliakan, itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa luas kuburnya itu sejauh mata memandang. Kalau kita naik ke puncak gunung, ngelihat ke bawah, ya, panorama sejauh mata memandang, itulah gambaran kubur orang-orang mukmin kelak, ya, di mana semua kita akan masuk ke dalamnya tidak terkecuali. Dan ingat, yang pertama tadi akan dihimpit dengan apa namanya, tanah akan menghimpit yang namanya ghabdatul qabri, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Azab ini berlaku hanya untuk orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar, orang-orang yang beriman. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, ya, dinnya bukan Islam, maka jelas. Jadi kalau ada pertanyaan siapa itu orang kafir, jawabannya gampang. Setiap orang di luar Islam kafir. Begitu jawaban singkatnya. Setelah ini akan proses berikutnya adalah ada yang disebut nikmat kubur. Nikmat kubur inilah nikmat yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia nanti akan ditemukan di alam barzah. Jangan lupa, di alam barzah itu kita menunggu menanti sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama? Tidak lama. Bagi orang-orang yang beriman itu dirasakan sebentar saja. Mana contohnya? Contohnya ada seorang yang dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi, namanya Uzair. Uzair ini orang soleh, seorang ulama, ya. Dia ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Ya. Kan labis. Berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur di sini kira-kira setengah hari, 1 hari atau setengah hari lah. Labistu yauman aw ba'da yaum. Padahal sudah 100 tahun. Qala, ya, bal labista mi'ata amin. Bukan 1 hari setengah hari, tapi kamu sudah 100 tahun. Jamaah sekalian, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Bukan dimatikan, ditidurkan. Ya. Apa dia terasa lama? Ditanya, karena dia ada yang mengatakan 6 orang, ada yang bilang 5 orang, 7 orang. Ya, tidak penting jumlahnya. Yang jelas Ashabul Kahfi itu ada pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di gua, di dalam gua, ya. Begitu mereka terasa lapar, bangun. Begitu bangun, berapa lama kira-kira kita tinggal di sini? Sama teman-temannya, dia bilang, ya Pak, ada sehari lah. Oh, nggak ada, paling setengah hari. Ya tapi lapar nih. Yaudah, pergilah ke pasar cari makanan. Itu diketahuinya dari mata uang. Dari mata uang. Jadi setiap penguasa, pemerintah mengeluarkan mata uang pasti ada tahunnya. Itu dilihat dari tahunnya. Setelah diteliti, ternyata uang itu sudah 309 tahun yang lalu. Nah, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, artinya penghuni gua. 309 tahun, tidak lama. Bagaimana orang-orang yang di alam barzah di kuburan? Kita tidak tahu. Menunggu menanti hari kiamat 1000 tahun, 2000. Bisa jadi misalnya masih 1.000.000 tahun, kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak terasa waktu yang lama itu. Sejak zaman Adam sudah berapa tahun?
Sejak zaman Nabi Muhammad sudah 1445 Hijriah sekarang. Bagaimana yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di alam barzah sekarang. Bagi orang-orang yang beriman, mereka menikmati hidangan-hidangan, kesenangan-kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah mereka temukan di dunia ini. Itu baru alam barzah. Bagaimana nanti setelah dimasukkan ke dalam surga untuk waktu yang kekal dan abadi, masyarakat muslimin ikhwat iman, jangan sampai terpedaya dengan dunia, dengan segala macam hiruk pikuk. Boleh kita disibukkan dengan aktivitas dunia, tapi jangan lupa perbekalan atau bekal disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke liang lahat. Jangan sampai kita nestapa merana tidak punya bekal. Masyarakat muslimin ikhwat iman sedang Jumat rahimakumullah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ikhwat iman sidang Jumat rahimakumullah. Setelah paparan yang pasti akan dilalui oleh kita semua, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, ya. Karena ini adalah alam di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di alam ajali bahwa kita ini mempunyai beberapa fase dalam menjalani kehidupan. Beberapa alam. Satu alam ajali, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan terakhir alam akhirat. Apakah sampai kita ke terminal akhir yang namanya jannah atau terminal akhir yang namanya narun? Sebab ada dua kelompok besar saja manusia di akhirat nanti, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Serombongan orang berduyun-duyun masuk surga, dan serombongan besar lainnya mereka masuk ke dalam neraka. Di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar. Dan orang-orang kafir dihalau, digiring. Kalau untuk orang kafir digiring kayak bebek, ya. Tapi kalau orang-orang mukmin dikawal, lain, karena dia kandidat tamu kehormatan. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang bertakwa berduyun-duyun, ya, dengan kelompok yang sangat besar, mereka dikawal oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga. Masyarakat muslimin ikhwat iman sedang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal setiap sholat sebelum salam. Saya ulangi, setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam, Nabi mengajarkan doa. Boleh dengan bahasa Indonesia, tapi jangan dilisankan. Kalau berdoa dengan bahasa kita cukup dalam hati, ya, di dalam sholat. Tapi kalau di dalam apa namanya, kita bisa teksnya, redaksinya hafal, dilisankan. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal, si penipu. 4 perkara ini kata Nabi jangan lupa. Selalu mohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama berlindung dari azab
kubur atau azab, yang kedua azab jahanam, yang ketiga fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat fitnah al-masihid dajjal. Demikian ya khutbah Jumat, mudah-mudahan ada spirit dorongan untuk kita semua senantiasa membekali diri, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di alam barzakh, di alam kubur terang benderang, dan kita mendapat nikmat kubur, menanti menunggu sampai datangnya yaumul qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa sallam ila yaumiddin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.